pihak dapur umum repot ngurusin pengungsi, ditambah umpamanya relawan yang nimbrung makan di situ juga. Atau kadang-kadang ada pengungsi jadi-jadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Be Heritage Channel dengan program podcast Bukan Sekedar Obrolan. Bersama saya Nurul Hikmah Fajri sebagai host hari ini. Dan di hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Uri M. Rahmawiana selaku Andu Abdi Masgana Warda Banten. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, sehat. Baik ya Pak ya. Saya selalu lupa dan selalu semangat. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan ngobrol mengenai Pramuka dan Banten Heritage Rescue. Tanggal 14 Agustus disahkan menjadi Hari Pramuka melalui keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961. Kepramukaan merupakan proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga. Selain itu, pramuka juga mengajarkan menyayangi antar manusia, sopan, rela menolong, dan bersahaja. Hal ini dibuktikan banyaknya kegiatan pramuka yang banyak menolong korban bencana dan yang lainnya. Bapak, saya ingin bertanya kepada Bapak, pramuka merupakan gerakan kepanduan remaja Indonesia ya Pak ya. Namun saat ini tuh banyak terlibat aksi rescue Pak saat bencana. Sebenarnya apa peran dan fungsi utama dari pramuka itu sendiri Pak? Mungkin perlu diluruskan dulu ya, bahwa gerakan pramuka itu bukan hanya untuk remaja, tapi seluruh kalangan. Karena di gerakan pramuka itu bukan hanya remaja saja. Jadi kita kupas dulu mungkin ya tentang gerakan pramuka ini. Di dalam struktur gerakan pramuka itu ada yang disebut sebagai anggota dewasa dan peserta didik. Anggota dewasa adalah orang yang sudah berusia 26 tahun ke atas. Sementara yang disebut dengan peserta didik adalah yang berusia antara 7 sampai 25 tahun. Nah, peserta didik pun ini dibagi menjadi 4 jenjang. Jenjang siaga itu usia 7 sampai 10 tahun, kemudian jenjang penggalang usia 11 sampai 15 tahun, jenjang penegak 16 sampai 20 tahun, dan jenjang pandega 21 tahun sampai 25. Ada usia maksimalnya nggak sih Pak untuk ikut pramuka? Tidak ada usia maksimal. Jadi selama dia mencintai gerakan pramuka dan mau mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di gerakan pramuka, ya dia bisa bergabung sampai akhir hayatnya. Wah, sampai akhir hayat ya Pak ya? Sampai akhir hayat. Karena pramuka ini adalah gerakan pendidikan sebetulnya. Jadi bukan hanya organisasi biasa gitu. Ini yang kadang-kadang kurang dipahami oleh orang lain gitu ya, oleh masyarakat awam. Iya Pak. Nah kemudian tadi kaitannya dengan kenapa di kegiatan kebencanaan juga pramuka terlibat, ikut serta karena memang di pramuka itu ada bidang atau andalan yang ditugaskan untuk menangani masalah itu gitu ya. Kalau di Warda Banten ini ada tadi andalan daerah urusan pengabdian masyarakat dan penanggulangan bencana. Nah, tupoksi itulah yang menyebabkan anggota-anggota pramuka yang tentu saja sudah terlatih, tidak hanya istilahnya dia berseragam pramuka kemudian bisa terlibat di kebencanaan, tidak. Itu mulai tahun ini kami lengkapi dengan ID card, jadi jenis tanda pengenal. Jadi saat mereka terjun ke lapangan itu sudah dibekali dengan diklat kebencanaan. Diklatnya itu apa saja Pak bentuknya? Diklatnya cukup banyak ya. Jadi yang utama karena kita basicnya juga bukan istilahnya di bidang kebencanaan seperti itu, maka diklatnya diklat dasar yang terdiri dari penguasaan perahu karet, kemudian pertolongan pertama pada kecelakaan, kemudian juga ada water rescue, dapur umum, kurang lebih 8 klaster yang disiapkan oleh BPBD itu kita ikut di dalamnya, termasuk juga medis dan sebagainya. Berarti sebelum turun langsung terlibat di aksi rescue itu harus ada bekal ya Pak ya? Jangan asal turun tangan terus pakai baju pramuka ikut-ikutan gitu Pak ya? Nah ya itu sangat penting karena di dunia rescue itu ada sejenis moto bahwa
sebelum menolong orang lain ya kita harus mempersiapkan diri, jangan sampai nanti kita turun ke lokasi bencana malah kita yang jadi korban berikutnya. Gitu. Artinya ketika kita akan menolong korban banjir, ya si penolong itu harus menguasai renang, menguasai pengoperasian perahu karet dan sebagainya. Kemudian untuk ke lokasi bencana yang lain, pokoknya ada bencana di hutan gunung, berarti dia harus menguasai teknik survival juga. Karena siapa tahu saat kita mencari korban di hutan gunung tersebut, bekal kita habis. Ya, sementara kita masih di hutan. Nah, itu kita harus, kalau tidak punya teknik survival, iya, Pak. Nah, kita akan jadi korban berikutnya. Iya. Juga harus menguasai peta dan kompas tentu saja supaya tidak tersesat di hutan tersebut. Bapak, saya ingin bertanya, kegiatan-kegiatan rescue apa saja yang sudah dilakukan oleh Pramuka Kuarda Banten, Pak, pada saat bencana? Lalu aksi rescue-nya itu sudah sampai kemana saja, Pak? Baik, untuk rescue di Kuarda Banten ini, sejak saya bergabung di Kuarti Daerah itu tahun 2011, kemudian di akhir tahun itu mengikuti Diklat Penanggulangan Bencana di Pusdiklatnas di Cibubur. Itu mulai awal tahun 2012 kita sudah terjun di kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana, antara lain adalah bencana banjir dan kebakaran rumah. Jadi hanya fokus di dua kegiatan itu dulu karena memang sumber daya kami saat itu masih sangat terbatas ya. Iya, jadi masih hanya fokus di korban banjir dan kebakaran. Baru yang lain-lainnya itu lebih banyak dilakukan oleh anggota Gerakan Pramuka adalah di penggalangan dana. Jadi ketika ada bencana seperti meletusnya Gunung Sinabung, kemudian juga terjadi bencana di Palu, di Lombok, nah, kita mengadakan penggalangan dana, dan dana yang terkumpul kita salurkan ke tim-tim yang sudah ada di lokasi. Jadi ke kuartir daerah atau kuartir cabang yang memang eksis menangani kegiatan penanggulangan bencana di tempatnya masing-masing. Kalaupun kita belum punya channel, biasanya kita kirimkan ke kuartir nasional. Jadi dana yang terkumpul kita serahkan ke krisis center kuartir nasional. Nah, aksi yang agak lumayan menguras tenaga itu saat terjadi tsunami Selat Sunda. Iya, Pak. Pada tahun 2018. Nah, di sana kita membentuk beberapa pos bantuan. Jadi ini kadang suka keliru gitu, orang mengatakan posko ya. Posko itu dalam setiap kegiatan bencana hanya satu. Yang disebut posko itu hanya satu, yang yaitu dikelola oleh Pusdalop atau BPBD provinsi. Nah, kita tidak menyebutnya posko tapi hanya pos bantuan. Pos bantuan ya, Pak ya. Jadi pos bantuan, pos pengungsian dan pos rescue. Pos bantuan itu kita dirikan di Pasir Putih Carita untuk menampung donasi masyarakat baik berupa dana maupun barang atau pakaian layak pakai serta sembako. Kemudian pos rescue kita bekerja sama dengan andalan nasional bidang pengabdian masyarakat dan penanggulangan bencana itu dibuka di Hotel Harisma di Labuan. Kemudian pos pengungsian kita dirikan di Bumi Perkemahan Cikujang, itu Bumi Perkemahan Kuarda Banten. Di situ kita tampung kurang lebih hampir 400 pengungsi yang harus diurus mulai dari makannya, kemudian pakaiannya, tempat tinggalnya, terutama untuk bermalam karena para pengungsi masih merasa trauma, terutama pada malam hari mereka tidak berani untuk tidur di perkampungan walaupun ada rumah-rumah yang masih utuh gitu. Mereka memilih untuk naik ke perbukitan setiap malam. Kita siapkan tenda-tenda pengungsian di sana. Siang baru mereka berani turun. Itu pos-pos yang kita dirikan.
dengan pos induknya di Sekretariat Keluarga Banten di Serang. Bapak tadi berbicara mengenai trauma ya Pak ya? Ya. Bagaimana sih Pak proses dari trauma healing untuk korban bencana alam dan prosesnya itu berapa lama Pak? Untuk kegiatan trauma healing, Keluarga Banten waktu itu menyiapkan tim kurang lebih 40 orang yang memang sudah terlatih di bidang trauma healing gitu ya. Kita tidak asal rekrut saja umpamanya untuk ini, karena untuk memulihkan sisi psikologis dari pengungsi itu tidak mudah gitu, apalagi korban langsung yang mengalami tergulung ombak, kemudian juga yang sanak saudaranya meninggal dunia, itu tidak mudah gitu. Dan kalau memang dilihat karena kejadiannya ini malam hari, itu trauma tidak terlalu nampak di kalangan anak-anak. Ini kalau anak-anak pada enjoy gitu. Justru trauma yang paling nampak adalah di orang dewasanya, karena mereka menyaksikan langsung gitu ya, menyaksikan langsung, mengalami langsung gitu, kejadian itu. Nah, sehingga dengan banyaknya yang datang ke lokasi, mereka lebih banyak bengong gitu dibandingkan tersenyum, atau kadang ucapan terima kasih pun mereka lupa gitu. Jadi setelah diberi bantuan ya bahasa Sunda sih ngeleyeng begitu saja gitu ya. Jadi pergi begitu saja. Nah, itu yang kita dalam, jadi untuk memulihkan sisi psikologi si pengungsi itu oleh di Pramuka kita sebut sebagai korps pelatih. Jadi orang-orang yang sudah punya sertifikat pelatih ya. Nah, ini pun kadang-kadang orang suka keliru memahami istilah pelatih di Pramuka. Jadi kalau yang di gerakan Pramuka yang dinamakan pelatih itu adalah orang yang sudah mengikuti kursus pelatih pembina. Jadi yang disebut pelatih itu bukan pelatih untuk anak-anak, tapi adalah pelatih untuk orang dewasanya. Jadi pelatih untuk para pembina. Sementara umpamanya remaja atau mahasiswa yang dilibatkan di WUS depan atau di sekolah-sekolah untuk membantu pembina, itu bukan pelatih tapi instruktur ya. Nah, pelatih-pelatih inilah yang kita turunkan untuk melakukan kegiatan trauma healing ya. Jadi kegiatan trauma healing, alhamdulillah saat itu kita disupport juga oleh beberapa pengusaha, antara lain memberikan sembako, kemudian boneka-boneka untuk diberikan kepada anak-anak pengungsi tersebut. Selain di Pramuka, Bapak pun dikenal sebagai pendiri Banten Heritage Rescue ya Pak ya. Bisa dijelaskan Pak bagaimana sih awal ide pembentukannya dan sebenarnya konsepannya itu akan seperti apa Pak? Pembentukan Banten Heritage Rescue ini atau BH Rescue ini saya gelontorkan saat menjadi Direktur Banten Heritage pada tahun 2018 ya. Dan mungkin juga salah satu direktur terpendek di Banten Heritage. Karena bencana alam ini tidak bisa dihindari, kemudian juga tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, dan seringkali kita melihat di lapangan relawan itu banyak tapi tidak punya keahlian. Jadi hanya menuhin tempat, jadi akhirnya bencana itu menjadi wisata bencana bukan. Jadi banyak orang tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi saya berpikir ini Banten Heritage juga harus punya tim gitu kan, karena sesuai dengan moto kita kan, bahwa kita itu memajukan peradaban dan kebudayaan. Keadaan sosial masyarakat itu juga merupakan peradaban. Tidak salah kalau kita juga eksis di bidang kebencanaan. Karena kalau hanya fokus di riset saja, ini Banten Heritage itu tidak begitu terlihat oleh masyarakat luas. Mungkin di kalangan akademisi Banten Heritage terkenal, di kalangan pengusaha juga mungkin terkenal, tapi di masyarakat ya, secara umum ini nampaknya masih asing gitu. Apa sih Banten Heritage itu gitu. Nah, dengan harapan ketika kita bentuk Banten Heritage Rescue ini, Banten Heritage akan lebih sering terjun di masyarakat
yang lebih luas lagi, dan durasi waktunya juga cukup panjang gitu, karena yang namanya bencana itu ya tidak hanya berhenti di 1 bulan 2 bulan. Contoh sederhananya saja, korban tsunami Selat Sunda sampai sekarang ini belum tuntas gitu permasalahannya itu. Yang kehilangan pekerjaan belum selesai, yang kehilangan rumah itu apalagi gitu. Walaupun sekarang secara bertahap mungkin hunian tetap atau huntap yang dibangun oleh pemerintah sudah banyak yang selesai. Bantuan apa saja Pak yang diberikan untuk korban Selat Sunda itu Pak? Kalau saat ini yang saya lihat sih pemerintah fokus ke hunian tetap. Jadi masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya, selama masyarakat itu mau relokasi dari tempat tinggal yang lama, itu pemerintah siap membangunkan gitu ya, kerjasama dengan Kementerian PUPR. Tapi kalau umpamanya masyarakat kekeh pengen di lokasi dulu dia terkena bencana, nah itu pemerintah tidak merekomendasikannya gitu. Nah, faktor keselamatan juga sangat diperhitungkan, walaupun kadang masyarakat awam begini, lah bencana makan kita tidak pernah tahu ini gitu kapan waktunya, tapi ya pemerintah tidak mau berspekulasi karena ini anggaran yang tidak sedikit dan juga ya uang rakyat gitu yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai nanti baru selesai hunian tetapnya dibangun udah hancur lagi oleh ya tsunami berikutnya, walaupun kita tidak pernah tahu. Dan ya secara kajian juga jarang terjadi tsunami susulan gitu ya. Kalau sudah terjadi mungkin setelah sekian puluh tahun atau sekian ratus tahun baru akan terjadi lagi. Bapak, yang menarik tadi yang Bapak katakan bahwa akhirnya tempat bencana menjadi wisata bencana ya Pak ya. Nah Pak, yang ingin saya tanyakan, jika saya Pak ingin menjadi aktivis kemanusiaan yang bergerak di bidang rescue, apa saja sih Pak ilmu yang harus saya tekuni nih Pak? Iya. Yang pertama mungkin ketika kita punya keinginan untuk terjun di bidang relawan ya atau volunteer lah, itu yang pertama adalah ya kita harus punya nurani bahwa kita menyayangi sesama manusia. Kalau di Pramuka ada di dasar dharma cinta alam dan kasih sayang sesama manusia dan rela menolong dan tabah. Itu yang kita jadikan dua hal kenapa Pramuka juga ikut terjun di rescue. Nah, hal yang utama ketika kita akan jadi relawan, kita harus punya bekal, punya kemampuan dasar dulu. Apa kemampuan dasarnya ini gitu. Jadi jangan sampai ketika kita datang ke lokasi bencana kita bingung gitu, nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Tapi kalau kita sudah punya basic, umpamanya saya ahli nih di bidang medis. Nah, kita datang ke lokasi bencana itu sudah membawa peralatan medis dan sebagainya, dan kita mendirikan pos bantuan di sana langsung. Pokoknya bantuan medis untuk korban bencana, sehingga kita tidak hanya mondar-mandir ke sana ke sini menuhin tempat ya. Atau umpamanya karena di sana banyak rumah yang hancur, atau kalau musibah kebakaran itu rumah kebakaran, tentu kan yang sangat vital adalah dapur umum. Nah, kita berarti harus punya kemampuan untuk memasak. Kalau tidak punya kemampuan memasak, minimal punya kemampuan untuk bisa mengemas makanan dengan cepat. Membungkus makanan itu kan tidak mudah kalau kita tidak tahu tekniknya. Mungkin satu bungkus saja 5 menit nggak selesai. Tapi kalau kita sudah tahu teknik, ya 1 menit mungkin satu bungkus sudah selesai. Karena di dapur umum lokasi bencana yang kita tangani biasanya paling sedikit 300 sampai 400 orang per waktu makan. Jadi dalam satu hari ya 1000 lebih kemasan makanan yang harus kita siapkan. Nah, itu pun merupakan keahlian. Tidak setiap orang bisa mengemas makanan dalam waktu yang cepat. Tidak setiap orang bisa memasak dalam jumlah yang besar, artinya pakai kuali yang besar, pakai langseng yang besar. Ini sering kejadian. Lauknya sudah siap, nasinya masih mentah gitu. Nah, kan ya rusuh lah, orang tahu sendiri orang lapar kan. Nah, apalagi ada relawan-relawan yang perlu dikasih makan juga gitu. Kemudian selain kemampuan itu, kemampuan dasar yang utama yang harus
harus di apa istilahnya menjadi patokan para relawan adalah bahwa dia jangan sampai menyusahkan orang lain di lokasi bencana. Jadi ketika berangkat ke lokasi bencana dia harus bawa bekal sendiri, bekal makannya, bekal keuangannya, bakal umpamanya BBM-nya dan sebagainya. Jadi harus diperhitungkan mau berapa hari nih di lokasi bencana, umpamanya mau seminggu, siapkanlah bekal logistik kita untuk 1 minggu. Jangan umpamanya nimbrung di dapur umum, sudah pihak dapur umum repot ngurusin pengungsi, ditambah umpamanya relawan yang nimbrung makan di situ juga. Nah itu mungkin kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang relawan atau seseorang yang minat untuk terjun di rescue. Yang pertama ya, selain dari kekuatan fisik gitu ya, fisik dan mental terutama, karena biasanya di lokasi bencana itu mental kita juga teruji gitu untuk menghadapi orang lapar, orang yang istilahnya memerlukan pertolongan sangat cepat. Jadi kita tidak boleh mudah panik ya, harus betul-betul sabar dimaki-maki segala macam gitu, karena tidak sedikit kita alami di lapangan. Sudah kita capek-capek berusaha menghimpun donasi, membawa sampai ke sana, umpamanya ada pengungsi yang merasa tidak puas, atau kadang-kadang ada pengungsi jadi-jadian tidak terkena dampak bencana, tapi karena melihat ada bagi-bagi sembako, pakaian lain, jadi mengaku-ngaku sebagai pengungsi. Korban ya, Pak? Iya, Pak, saya juga korban. Nah itu kan kita perlu juga ada tim khusus yang misalnya tim assessment untuk di lokasi bencana. Jadi siapa saja sih yang layak dibantu. Iya Pak, berbicara tentang bencana alam ya Pak ya, apa yang bisa diprediksikan dari Banten Pak mengenai potensi bencana alamnya Pak? Sebetulnya kalau bencana alam tidak ada yang bisa diprediksi ya, cuma hanya kalau dari beberapa informasi baik itu dari BMKG atau dari BNPB, ada beberapa bencana yang selalu digembar-gemborkan nih. Yang paling ngetren sekarang itu adalah megatrust. Apa itu Pak megatrust? Megatrust itu gempa bumi yang maha dahsyat di Pulau Jawa bagian barat gitu ya, yang akan menimbulkan tsunami setinggi 57 meter. Kan tahun kemarin sempat ngetren itu. Jadi banyak yang nanya juga, Pak itu gimana kalau tsunami-nya 57 meter? Saya ngapain mikirin tsunami 57 meter? Orang kamunya aja udah meninggal dunia. Gitu kan? Iya, kalau megatrust itu kan berarti di atas 10 skala Richter mungkin. Iya. Gempanya itu kita belum sempat apa-apa kan rumah sudah ambruk. Iya. Ya, kita sudah tertimpa oleh puing rumah. Gak mungkin lah kita ngelihat tsunami lagi. Gak keburu ya Pak ya? Kita sudah almarhum gitu. Ini yang kadang-kadang suka lucu gitu. Orang kok memikirkannya tsunami gitu. Ya, itu kan namanya juga prediksi. Kalau terjadi tumpukan lempeng memang akan bisa seperti itu. Tapi ya kita kan tidak pernah tahu gitu kapan terjadinya dan sebagainya. Makanya ada istilah mitigasi bencana. Iya, jadi mitigasi bencana itu adalah antisipasi ketika terjadi bencana bagaimana gitu kan. Ya sebetulnya ada beberapa daerah yang tidak bisa diantisipasi kalau umpamanya terjadi tsunami, jangankan 57 meter, untuk ukuran 3 sampai 5 meter saja di beberapa daerah kan sangat sulit, terutama yang dataran luas itu gitu kan, seperti kalau di Lebak mungkin seperti di daerah Wanasalam, kemudian Binuangen, itu kan dataran. Jadi mitigasinya salah satunya mungkin masing-masing rumah itu menyiapkan pelampung. Kalau zaman dahulu pakai lisung gitu ya, ya mudah-mudahan tidak tergulung ombak saja gitu. Karena kalaupun lari kemanapun akan sulit. Yang kedua, arah pengungsian itu harus jelas. Jadi masyarakat di satu titik, satu kampung atau satu desa, satu kecamatan harus ada kesepakatan ketika terjadi tsunami ke arah mana mereka pergi, dan jangan memikirkan siapapun.
Jangan sampai umpamanya ketika dia akan lari ke utara, mikir, aduh nenek saya di selatan nih, balik lagi ke selatan, itu jalan akan kredit, yang menimbulkan kemacetan, akhirnya korban nambah banyak gitu. Banyak, ya. Korbannya bukan karena tsunami-nya, bisa kena tumburannya dan segala macam gitu. Tsunami tidak terjadi, yang meninggal, nah iya gitu. Itu juga perlu mungkin bisa jadi garapan BH Rescue itu untuk mitigasi bencana seperti itu. Selain juga mungkin seperti yang sering disampaikan oleh pupuh kita, bahwa ketahanan pangan lokal juga perlu disiapkan. Karena saat terjadi bencana ini, walaupun kita punya lumbung padi, punya stok pangan, ya bisa hilang gitu kan ya. Apalagi kalau tsunami seperti itu gitu. Ketahanan pangan lokal ini punya singkong, pisang, atau buah-buahan yang lain, nah itu bisa membantu mungkin untuk minggu-minggu awal sebelum bantuan dari daerah yang tidak terkena bencana tiba. Berarti proses mitigasi bencana ini harus selalu disosialisasikan ya Pak ya ke masyarakat? Ya, itu harus rutin ya, minimal mungkin 1 tahun 1 kali. Dan harus berjenjang, jadi ada mitigasi mulai dari lingkungan keluarga terlebih dahulu. Di keluarga juga kan harus yang namanya bencana kita tidak pernah tahu kan, jadi selama ini selalu kita ini kan ke keluarga bahwa dalam satu keluarga itu harus punya tas bencana. Tas bencana itu untuk menyimpan dokumen-dokumen penting yang saat terjadi bencana kita nggak usah mikir lain gitu. Tas itu yang dibawa. Jadi di dalamnya selain dokumen penting seperti ijazah, sertifikat tanah, kemudian juga surat-surat penting gitu ya. Ditambah dengan itu seperti obat-obatan, senter, selimut dan sebagainya. Nah, baru setelah keluarga, di lingkup RT juga perlu ada mitigasi tingkat RT, RW, desa atau kelurahan, kecamatan dan sebagainya gitu. Jadi harus apa istilahnya? Jadi ketika terjadi banjir bandang harus seperti apa? Ketika terjadi kebakaran harus seperti apa? Dan jalur-jalur bencana juga masyarakat harus tahu gitu. Seperti kejadian kemarin di Lebak Gedong, itu sebetulnya ada sekolah yang hilang kan. Nah, dalam peraturan sebetulnya tidak boleh daerah aliran sungai itu didirikan bangunan sekolah, ya karena resiko ya, resikonya seperti itu. Apalagi ketika saya ngobrol dengan masyarakat bahwa yang menjadi lokasi SMP 4 Lebak Gedong dengan SD, saya lupa nama SD-nya itu dulunya memang sungai, aliran sungai gitu. Iya, jadi saat banjir bandang sekian puluh tahun ke belakang katanya sungainya bergeser ke yang sekarang. Nah, banjir bandang tahun kemarin, jadi si aliran itu kembali ke aliran awalnya yang sudah berdiri sekolah. Jadi ya biasanya air begitu mungkin ya, mencari lagi aliran-aliran yang terdahulu. Banjir itu kalau hulunya tidak diperbaiki, kita hanya mengurusin pengungsi, nggak akan ada selesainya sebetulnya. Jadi hanya menghabiskan anggaran, kemudian juga menguras tenaga relawan, menguras tenaga pemerintah juga. Jadi antisipasinya ya gunung-gunung yang di hulu sungai itu harus dikembalikan fungsinya sebagai fungsi penahan air hujan gitu. Jadi perlu dihutankan kembali. Ini kan sudah banyak yang beralih fungsi jadi lahan-lahan pertanian atau mungkin pertambangan ilegal. Nah, itu yang harus Iya Bapak. Ini pertanyaan terakhir dari saya Pak. Apa harapan Bapak terkait pengembangan dan pembangunan dunia rescue khususnya di Banten ini Pak? Ya, alhamdulillah sih sekarang harapan saya udah mulai terkabulkan mungkin ya. Jadi para relawan sekarang sudah ada wadah, berhimpun dalam satu wadah
yang diberi nama Des Relawan Banten. Di situ seluruh unsur relawan dari berbagai organisasi berhimpun sehingga gerak relawan ke depan lebih terkoordinir dan tidak istilahnya hanya fokus di satu titik saja. Di Des Relawan Banten ini sudah cukup beragam, jadi yang konsen di bidang medis ada, kemudian di logistik ada, di rescue atau pencarian dan pertolongan juga ada. Tinggal ya, mungkin pembenahan ke depan dan sinergi yang lebih kuat lagi ya, sehingga kami-kami yang selalu turun di lokasi bencana ini bisa lebih sinergi, bisa lebih saling support dan tidak harus rame-rame ke lokasi bencana gitu. Artinya ketika BH Rescue tidak mempunyai skill untuk bencana tertentu, nah tidak usah gengsi umpamanya memaksakan diri untuk turun ke lokasi bencana. Ya, mampunya apa? Penggalangan dana, ya kita galang dana yang terhimpun kita salurkan ke atau kita titipkan ke relawan yang ada di lokasi yang sedang konsen umpamanya apakah membangun jembatan atau membangun hunian sementara atau membangun dapur umum dan sebagainya. Baik teman-teman semuanya, obrolan kita kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk Pak Uri yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya. Hidup itu simpel antar sesama manusia, saling mengulurkan tangan, membantu dengan keikhlasan, dan tolong-menolong saat bencana. Sakitu nukapi hatur, hampura nukasun, hatur nuhun rahayu dulur. Stay safe dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.